salah gitu, dia masih bisa bercanda, tersenyum ke arah kamera. Dan di situ polisi seperti menasehati Isabella Guzman gitu, datang kayak langsung ngetikam ibunya itu, ganti warna rambut supaya identitasnya itu tersamarkan. Hello, welcome back my YouTube channel. Setelah sekian lama aku nggak upload video terbaru, jadi hari ini kita mau buat story time, yaitu bercerita tentang seorang gadis cantik yang lagi viral banget pokoknya ini. Dan juga sepertinya semua aplikasi membahas tentang seorang wanita cantik ini, tapi dia ada something gitu. Jadi sebelum kita mulai ceritanya hari ini, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga kalian aktifkan tombol lonceng agar kalian orang pertama tahu saat aku post video terbaru. Jadi langsung aja kita mulai story time. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang Isabella Guzman. Nah, jadi kenapa begitu viral banget? Jadi Isabella Guzman ini setelah menghabiskan nyawa ibunya, setelah itu dia saat di persidangan dia menggunakan baju orange, dan juga dia seperti orang gak bersalah gitu, dia masih bisa bercanda, tersenyum ke arah kamera. Nah, jadi kita akan ngebahas cerita Isabella Guzman ini dari awal hingga akhir, bagaimana ceritanya. Jadi pertama, Isabella Guzman adalah seorang gadis yang waktu itu berusia 18 tahun. Isabella Guzman adalah kelahiran tahun 1995. Jadi Isabella Guzman ini menghabiskan nyawa ibunya itu cukup bisa kita bilang sadis, dengan cara menikam ibu kandungnya sendiri yang telah membesarkan dia, merawat, dan juga menyayangi dia dengan sepenuh hati. Tapi dia tikam sebanyak 151 tusukan di bagian leher dan juga wajah ibunya, dan juga dia memukul ibunya menggunakan tongkat bisbol gitu. Jadi kalian bayangin aja gimana sadisnya dia menghabiskan nyawa ibu kandungnya itu tersebut dengan cara menikam dan juga memukul ibu kandungnya itu. Jadi sebenarnya kasus ini sudah lumayan lama, pada tahun 2013, tepatnya 28 Agustus, saat Isabella Guzman berusia 18 tahun. Dan sekarang dia sudah berusia 25 tahun. Udah lumayan lama, tapi ini kembali lagi viral berita ini karena video Isabella Guzman yang tersenyum ke arah kamera yang menggunakan baju tahanan. Nah, kenapa Isabella Guzman bisa menghabiskan nyawa ibu kandungnya tersebut? Jadi sebenarnya Isabella Guzman ini bisa kita bilang anak broken home gitu. Ayah dan ibu kandungnya ini udah pisah, dan ibunya ini memilih menikah lagi dengan pria lain. Jadi Isabella Guzman ini semakin hari sikapnya itu nggak bisa dikontrol lagi. Makin hari dia itu makin membangkang dan juga makin kasar gitu kepada ibu kandungnya tersebut, karena dia itu nggak merestui hubungan ibunya ini sama ayah tirinya yang baru ini. Dia gak suka gitu ya. Sebenarnya kita paham sih ya gimana perasaan anak broken home gitu. Dia nggak suka ibunya itu nikah lagi dengan ayah tirinya ini. Namun sikapnya ini semakin hari semakin membangkang dan juga melawan kepada ibu kandungnya tersebut, sampai udah nggak bisa dikontrol oleh ibunya sikap Isabella Guzman ini. Jadi sebelum Isabella Guzman menghabiskan nyawa ibunya, dia sempat mengirim email kepada ibunya yang berisi "kamu akan membayarnya". Jadi setelah ibunya itu mendapat email dari Isabella Guzman, ibunya itu segera menelpon 911 karena ibunya itu udah merasa kayak terancam gitu. Mungkin firasat seorang ibu itu ada. Setelah itu polisi pun tidak lama datang ke kediaman mereka, dan di situ polisi seperti melihat tidak ada terjadi hal yang aneh atau mencurigakan gitu.
Dan di situ polisi seperti menasehati Isabella Guzman gitu, seperti pada umumnya kamu harus hormat kepada ibu, dan kalau kamu masih membangkang ibu kamu, kemungkinan kamu akan diusir dari rumah. Nah, di situ Isabella Guzman menunjukkan sikap yang biasa aja, dan juga dia seperti tidak marah ataupun tidak melakukan hal yang di luar nalar gitu. Jadi setelah itu polisi pun kembali, dan juga Isabella Guzman bergegas ke kamarnya gitu. Dan ibu Isabella Guzman ini juga menelpon ayah kandung dari Isabella Guzman, yaitu yang bernama Robert Guzman. Dan di situ ibunya bilang kalau Isabella Guzman ini udah kayak nggak bisa diatur banget gitu. Dan tidak lama ayahnya pun itu datang dan menasehati Isabella Guzman ini. Dan ayahnya itu ya seperti pada umumnya orang tua menasehati anak, yang kamu harus hormat kepada ibu kamu, pentingnya hormat kepada orang tua, dan juga ibu kamu udah membesarkan kamu gini-gini. Jadi, dan di situ dia pun juga masih tetap sama, menunjukkan sikap yang biasa aja, tidak ada sikap yang marah ataupun ingin melakukan hal yang di luar nalar. Dan setelah itu menasehati, oh my god, aku susah banget ngomong menasehati. Setelah ayahnya itu pulang, dan juga Isabellanya ini pun kembali lagi ke kamarnya. Tapi selang berapa lama, sekitar beberapa jam setelah ayah kandungnya itu pulang. Nah, jadi setelah ibunya ini pulang dari kantor sekitar pukul 9.30 malam, mungkin ibunya itu merasa capek, merasa gerah, dan ibunya itu langsung naik ke lantai atas untuk mandi, karena kamar mandi mereka itu seperti di lantai atas gitu. Ibunya naik, dan saat ibunya sedang mandi, tiba-tiba Isabella Guzman itu datang, kayak langsung ngetikam ibunya itu di kepala dan juga leher, tepatnya 151 tikaman, dan juga pukulan tongkat bisbol. Pokoknya di situ ibunya itu sempat kayak teriak-teriak gitu, dan ayah tirinya ini sempat kayak pengen ngebuka pintu di kamar mandi, cuma pintunya itu sudah terkunci dari dalam, dan ayah itu melihat dari bawah pintu gitu, dan udah berlumuran darah gitu. Dan juga ayah tirinya ini bergegas lari dan menelpon 911. Setelah beberapa lama, polisi pun datang, dan juga sudah melihat ibu kandung Isabella Guzman ini sudah tidak bernyawa lagi, sudah berlumuran darah. Dan saat ditemukan, mayatnya ini sudah sedang tidak mengenakan baju, kan saat itu ibunya sedang mandi. Setelah itu polisi pun otopsi jenazah ibunya itu, tetapi Isabella Guzman ini udah kabur dari rumah. Nah, jadi dia itu kabur ke salah satu WC minimarket gitu. Jadi dia itu beralasan bahwa dia itu, saya ini adalah korban pemerkosaan, tapi saya kabur, dan tolong jangan hubungi polisi, karena dia itu seperti banyak banget alasannya kenapa tidak ingin menelpon polisi. Dan di situ mungkin karena karyawannya itu kasihan melihat Isabella, dan mereka itu membolehkan saja. Dan saat di kamar mandi, kalian tahu Isabella Guzman itu sempat kayak potong rambut, ganti warna rambut supaya identitasnya itu tersamarkan. Dan benar saja, polisi pun saat melihat Isabella Guzman gitu pertama kali seperti nggak yakin, karena rambutnya beda, warna rambutnya beda. Jadi dia sempat aja gitu di kamar mandi untuk mengganti warna rambut dan juga memotong sedikit rambutnya. Nah, jadi Isabella Guzman itu ditemukan setelah 16 jam kejadian tersebut. Dan saat ditemukan polisi juga dia itu masih nggak mengaku bahwa dia itu Isabella Guzman harus membunuh ibunya karena ingin menyelamatkan dunia. Jadi setelah diperiksa polisi, dan ternyata Isabella Guzman mengidap gangguan jiwa. Dia tidak langsung bebas, tetapi dia langsung dibawa ke rumah sakit jiwa di Colorado tersebut, dan dia ditangani oleh Dr. Richard. Dan saat diperiksa, dia itu memang mengalami
gangguan mental gitu. Dan dokter Richard pun mengatakan bahwa semakin kesini dia itu semakin kejiwaannya itu semakin terganggu gitu. Dan juga dokter Richard mengatakan bahwa dia sering sekali ngomong bicara sama dinding gitu, dan dia bisa menangis, bisa tertawa. Bahkan setelah dia membunuh ibunya ini, gangguan mentalnya itu semakin menjadi gitu. Jadi semakin gimana ya, semakin menjadi deh pokoknya. Dan sampai sekarang Isabel Guzman itu masih berada di rumah sakit jiwa di Colorado tersebut, dan saat ini usianya sudah 25 tahun, dan mungkin dia akan di rumah sakit jiwa tersebut sampai seumur hidupnya gitu. Nah, jadi sekian story time kita hari ini. Jadi gimana menurut kalian tentang cerita ini? Siapa yang salah dalam hal ini? Jadi menurut aku ini bukan sepenuh salah Isabella Guzman sih, karena sebenarnya waktu itu dia itu masih bisa kayak diselamatkan gitu kejiwaannya, tetapi kayak ibu atau keluarganya itu nggak bawa dia ke psikiater atau gimana gitu. Jadi makin tumbuhlah penyakit dia itu. Jadi mungkin dia ini anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian gitu. Kita juga nggak tahu bagaimana cerita kehidupan sebenarnya dia. Nah, kalau kalian suka aku buat story time, jangan lupa kalian komen biar aku lebih sering buat story time. Jadi see you, bye bye.